Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota. Hai, aku Naufal. Halo, saya Maulana. Halo semuanya, aku Kia. Aku Nadifa. Aku Nazila. Aku Dahlia. Aku Aristika. Aku Alaya. Mari belajar bersama tentang materi konsep pemikiran ekonomi klasik oleh tokoh Adam Smith. Siapa di sini yang belum pernah mendengar nama Adam Smith? Yang punya kumis tebal itu ya, Al? Bukan. Kalau itu Adam Suseno, suaminya Mbak Inul Daratista. Ini parah nih. Yang dimaksud adalah Bapak Ekonomi Modern ya Nazila. Adam Smith, seorang filsuf, ekonom, dan penulis asal Skotlandia. Smith lahir pada tahun 1723 di Kirkcaldy, Skotlandia, dan dikenal sebagai penulis buku The Wealth of Nations yang diterbitkan pada tahun 1776. Buku ini dianggap sebagai karya penting dalam perkembangan ekonomi klasik dan menjadi landasan teori ekonomi modern loh. Wah, keren banget ya Pak Adam Smith ini. Pastinya. Naufal, kamu tahu nggak latar belakang pendidikan Adam Smith itu apa aja ya? Tahu dong, Adam Smith lahir dalam keluarga pedagang di Skotlandia. Ayahnya meninggal ketika Smith masih muda, sehingga ia diasuh oleh ibunya dan neneknya. Saat berusia 14 tahun, Smith diterima di Universitas Glasgow dan kemudian melanjutkan studinya di Universitas Oxford. Setelah lulus, ia kembali ke Skotlandia dan mengajar filsafat di Universitas Glasgow. Betul banget itu. Pada tahun 1751, Smith menjadi profesor logika di Universitas Glasgow dan kemudian menjadi profesor moral filosofi pada tahun 1752. Pada tahun 1759, ia menerbitkan buku Theory of Moral Sentiments yang membahas tentang etika dan moral. Buku ini sangat sukses dan menjadi dasar pemikiran Smith dalam mengeksplorasi hubungan antara kebijakan publik, moralitas, dan kesejahteraan masyarakat. Oh, gitu ya. Oh ya, Nadifa, Dahlia, kalian tahu nggak apa kontribusi Adam Smith dalam ekonomi klasik? Jadi, Adam Smith adalah salah satu pendiri ekonomi klasik, sebuah teori ekonomi yang memusatkan perhatian pada peran pasar dan persaingan dalam mengatur produksi dan alokasi sumber daya secara efisien. Teori ekonomi klasik menjadi dasar pemikiran ekonomi modern dan menjadi landasan bagi pengembangan teori ekonomi lainnya. Smith menulis buku The Wealth of Nations yang terdiri dari 5 buku dan membahas berbagai aspek ekonomi seperti perdagangan internasional, divisibilitas kerja, dan peran pemerintah dalam ekonomi. Buku ini mengemukakan beberapa ide-ide penting yang menjadi landasan dalam teori ekonomi klasik. Antara lain, yang pertama, spesialisasi dan divisi kerja. Smith mengemukakan bahwa spesialisasi dan divisi kerja dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi. Ia mengambil contoh pembuatan jarum yang membutuhkan berbagai tahap produksi. Dengan membagi pekerjaan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil, Smith berpendapat bahwa pekerja akan lebih terampil dalam tugas yang mereka lakukan, sehingga dapat meningkatkan produksi secara keseluruhan.
Nah, yang kedua, persaingan. Smith mengemukakan bahwa persaingan dapat memperbaiki kualitas dan menurunkan harga barang dan jasa. Persaingan yang sehat di pasar dapat mengatur produksi dan alokasi sumber daya secara efisien. Smith juga menganggap bahwa pasar bebas adalah cara terbaik untuk mengatur produksi dan alokasi sumber daya, dan bahwa pemerintah hanya perlu mengatur pasar jika terdapat ketidakseimbangan pasar atau kegagalan pasar. Nah, Dahlia, kontribusi Adam Smith dalam ekonomi klasik selain itu apa ya? Aku lupa. Selain yang kamu jelaskan tadi, kontribusi Adam Smith dalam ekonomi klasik yang ketiga adalah dalam hukum penawaran dan permintaan. Smith mengemukakan bahwa hukum penawaran dan permintaan mengatur harga di pasar. Ketika barang dan jasa langka, harga akan naik karena permintaan yang tinggi. Sebaliknya, ketika barang dan jasa melimpah, harga akan turun karena penawaran yang tinggi. Yang keempat, dalam teori nilai kerja, Smith mengemukakan bahwa nilai suatu barang atau jasa tergantung pada jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Ia menganggap bahwa nilai barang dan jasa dapat diukur dengan jumlah jam kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Yang kelima yaitu dalam teori keuntungan. Smith mengemukakan bahwa keuntungan adalah hasil dari perbedaan antara biaya produksi dan harga jual. Ia berpendapat bahwa produsen akan mencari keuntungan maksimal dan akan menghasilkan barang dan jasa yang paling diminati oleh konsumen. Selain yang sudah dijelaskan oleh Nadifa dan Dahlia, Adam Smith juga memberi pengaruh ekonomi dan politik. Kontribusi Adam Smith dalam ekonomi klasik sangat berpengaruh dalam perkembangan ekonomi modern. Teori ekonomi klasik yang diemukakan Smith telah membentuk dasar pemikiran dalam ekonomi modern, termasuk pandangan mengenai pasar bebas, spesialisasi dan divisi kerja, dan persaingan yang sehat. Buku The Wealth of Nations yang ditulis oleh Adam Smith juga memberi pengaruh yang besar dalam bidang politik dan sosial. Konsep pasar bebas yang diemukakan oleh Smith telah menjadi landasan dalam pandangan politik dan sosial liberalisme. Smith juga dikenal sebagai pendukung kebebasan individu dan hak milik pribadi. Ia berpendapat bahwa hak milik pribadi adalah dasar dari kebebasan individu dan menjadi dasar dalam perkembangan kapitalisme. Nah, Smith memandang bahwa pasar bebas adalah cara terbaik untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan bahwa peran pemerintah dalam ekonomi harus dibatasi hanya pada pengaturan dan regulasi pasar. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi kesimpulannya, Adam Smith adalah salah satu bapak ekonomi modern dan pendiri ekonomi klasik. Kontribusinya dalam perkembangan teori ekonomi klasik telah membentuk dasar pemikiran dalam ekonomi modern, termasuk pandangan tentang pasar bebas, spesialisasi dan divisi kerja, dan persaingan yang sehat. Buku The Wealth of Nations yang ditulis oleh Smith juga memberikan pengaruh besar dalam bidang politik dan sosial. Betul sekali. Smith dikenal sebagai pendukung kebebasan individu dan hak milik pribadi. Dan ia menganggap bahwa peran pemerintah dalam ekonomi harus dibatasi hanya pada pengaturan dan regulasi pasar. Meskipun konsep-konsep yang dikemukakan oleh Adam Smith telah berkembang sejak waktu itu, kontribusinya masih sangat berpengaruh dalam perkembangan ekonomi modern.